Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan apa yang sudah kami rangkum pada hari ini. Jadi, kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan tentang pusat-pusat peradaban Islam, ya, pusat-pusat peradaban Islam, yang kelompoknya terdiri dari Farad Mufadal dengan Novendri Wahyudi. Lanjut. Jadi pertama ada kota Baghdad. Jadi Baghdad ini didirikan oleh Khalifah Abbasiyah kedua Al-Mansur pada tahun 762 Masehi. Dalam membangun kota ini, Khalifah memperkerjakan ahli bangunan yang terdiri dari arsitektur yang didatangkan dari Syria, Basrah, Kufah yang berjumlah sekitar 100.000 orang. Kota ini berbentuk bundar. Ada 4 buah pintu gerbang di seputar kota ini. Ya, jadi pintu masuknya itu ada 4. Yang pertama ada pintu dari barat daya, terus ada dari barat laut, tenggara, dan timur laut. Sejak awal berdirinya kota ini sudah menjadi pusat peradaban dan kebangkitan ilmu pengetahuan dalam Islam. Al-Mansur memerintahkan menerjemah buku ilmiah dan kesusastraan dari bahasa asing seperti India, Yunani Lama, Bizantium, Persia, dan Syria. Jadi masa keemasan kota ini terjadi pada zaman pemerintahan Harun al-Rashid dan anaknya. Jadi di sini nih kayak banyak berdiri akademi gitu. Terus akademinya itu adalah perguruan Nizamiyah dan perguruan Mustan Syria. Dalam bidang sastra, kota Baghdad terkenal dengan hasil karya yang indah. Jadi ada yang terkenal itu adalah kisah 1001 malam. Terus di sini banyak orang-orang yang terkenal ya seperti Al-Khawarizmi, Al-Kindi, Abu Hanafi, Syafi'i dan Ahmad Ibnu Hambal. Dalam bidang ekonomi, Harun al-Rashid perdagangan dan industri berkembang besar. Kehidupan ekonomi kota didukung oleh 3 buah pelabuhan yang ramai. Dan akhirnya kota Baghdad ini akhirnya dihancurkan oleh tentara Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan. Terus diserang lagi oleh pasukan Timur Leng dan diserang juga oleh kerajaan Safawi. Lanjut. Yang kedua ada kota Kairo. Kota ini dibangun pada tanggal 959 Masehi oleh panglima perang dinasti Fatimiyah. Jadi kota ini adalah kota yang sebagaimana kita tahu di dalamnya itu ada Al-Azhar ya. Jadi awalnya itu adalah masjid terus berkembang menjadi sebuah universitas. Terus kota ini mengalami 3 masa kejayaan yaitu pada masa dinasti Fatimiyah, di masa Salah al-Din dan di bawah Baibars pada dinasti Imam Malik. Periode Fatimiyah dimulai dengan Al-Mu'iz. Dalam bidang administrasi, Al-Mu'iz ia mengangkat seorang menteri untuk melaksanakan tugas kenegaraan. Dalam bidang ekonomi yang beri gaji khusus pada tentara, terus ada dan pejabat pemerintah lainnya. Lanjut. Dalam bidang agama, Mesir diadakan 4 lembaga peradilan, 2 untuk mazhab Syiah dan 2 untuk mazhab Sunni. Al-Aziz kemudian mengajak program baru dengan mendirikan masjid, istana, jembatan, dan kanal baru pada masa pemerintahan Al-Hakim. Didirikan Bait Al-Hikmah. Di lembaga ini banyak sekali kolektif buku. Terus setelah itu dinasti Fatimiyah ditumbangkan oleh dinasti Ayyubiyah yang didirikan oleh Salah al-Din. Dia tetap mempertahankan lembaga ilmiah tapi dia mengganti keagamaannya dari Syiah menjadi Sunni. Terus prestasi lainnya adalah didirikannya sebuah rumah sakit bagi orang yang cacat pikiran. Kekuasaan dinasti Ayyubiyah diambil alih oleh dinasti Imam Malik. Dinasti ini mampu mengalahkan tentara Mongol di bawah pimpinan Baibars. Ya, Baibars memunggar bangunan kota, merenovasi Al-Azhar, mengundang keturunan Abbasiyah untuk melanjutkan khilafahnya. Dinasti ini diruntuhkan oleh kerajaan Utsmani. Terus ada Isfahan. Kota ini sebelumnya berada di bawah kekuasaan Safawi. Banyak sekali terjadi pertempuran di Isfahan ya. Ini Isfahan ini adalah Persia. Jadi dinasti Samani tahun 913 Masehi kemudian direbut oleh Mardwij. Setelah itu jatuh ke tangan penguasa Bani Buai, direbut oleh penguasa Ghaznawiyah, dan dari penguasa Ghaznawiyah ini Isfahan lepas ke tangan Seljuk dan dijadikan tempat tinggal Raja Malik Syah. Pada tahun 1228 Masehi terjadi pertempuran besar di sini ketika tentara Mongol menyerbu negeri Islam dan menjadikan Isfahan sebagai salah satu bagian dari wilayah kekuasaan Mongol. Ketika Timur Leng menyerbu negeri Islam, kota ini jatuh dan sekitar 7.000 penduduk terbunuh. Setelah itu kota ini dikuasai oleh kerajaan Utsmani dan pada tahun 1721 Masehi terjadi pertempuran antara Husain Shah, Raja Safawi dengan Mahmud al-Afghani yang mengakhiri riwayat kerajaan Safawi. Pada tahun 1729 Masehi, kota ini berada di bawah kekuasaan Nadir Shah. Lanjut.
Terus ada Istanbul, yaitu Turki. Istanbul adalah ibu kota kerajaan Turki Utsmani. Kota ini sebelumnya merupakan ibu kota kerajaan Romawi Timur yang bernama Konstantinopel. Setelah Muhammad Al-Fatih menjadikan Istanbul sebagai kota kerajaan, ia melakukan penataan. Ia tetap memberikan kebebasan kepada pihak gereja seperti yang dilakukan para pendahulunya dan mengakui agama lain. Menurut sensus tahun 1477, penduduk Istanbul berdasarkan agama sebagai berikut. Muslim ada 8.991 rumah tangga, Kristen 3.000, Yahudi ada 1.000-an, terus rumah tangga lainnya ada 1.000-an lagi. Kerajaan Turki Utsmani menjadi sebuah negara adidaya pada masanya. Wilayah kekuasaannya meliputi sebagian besar Eropa Timur, Timur Tengah, Afrika Utara. Kerajaan ini memakai gelar khalifah. Baiklah, selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya bernama Noven. Pada Noven dipersilahkan. Kelas selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Delhi atau India. Delhi adalah ibu kota kerajaan Islam di India sejak tahun 600 Hijriah atau 1211 Hijriah, kecuali beberapa kali dalam waktu yang tidak lama, yaitu ibu kota pindah ke Daulatabad, Agra, dan Lahore sampai Mughal runtuh oleh Inggris tahun 1858. Sebagai ibu kota kerajaan Islam, Delhi juga menjadi pusat kebudayaan dan peradaban Islam ke benua India. Kota ini terletak di pinggir sungai Jamna. Sebelum Islam masuk ke sana, Delhi berada di bawah kekuasaan keturunan Johan Rajput. Selanjutnya ada Andalus atau Spanyol. Di Spanyol banyak kota-kota India yang masyhur dan menjadi pusat peradaban Islam seperti Sevilla, Cordova, Granada, Murcia, dan Toledo. Yang terpenting di antaranya adalah Cordova dan Granada. Yang pertama, Cordova. Kota ini terletak di sebelah selatan lereng gunung Sierra de Cordova dan di tepi sungai Guadalquivir sebelum Spanyol ditaklukkan oleh tentara Islam tahun 711 Masehi. Cordova adalah ibu kota kerajaan Kristen Visigoth sebelum pindah ke Toledo. Granada. Kota Granada terletak di tepi sungai Genil di kaki gunung Sierra Nevada, berdekatan dengan pantai laut Mediterania. Selanjutnya Samarkand dan Bukhara atau Transoxania. Di Transoxania terdapat dua kota penting tempat peradaban Islam pernah berkembang dengan pesat, yaitu Samarkand dan Bukhara. Samarkand terletak di sebelah selatan sungai Al-Saghat. Riwayat tentang kota Samarkand yang tertua disebutkan dalam berita tentang peperangan Iskandar Zulkarnain atau Alexander the Grand di timur. Menurut berita itu, kota ini beberapa diduduki oleh Iskandar ketika ia dan pasukan berperang melawan Spitamenes. Baiklah, mungkin sekian dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.